Kita ke sorotan selanjutnya di Kompas Petang, Saudara. Andreas Nahot Silitonga dan timnya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Barada Richard Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam. Andreas Nahot Silitonga dan tim mendatangi gedung Bareskrim Polri Sabtu siang untuk menyampaikan surat resmi pengunduran diri kepada Kepala Bareskrim Polri. Namun tidak dapat bertemu karena Komjen Agus Andrianto tidak sedang berada di tempat. Andreas akan kembali datang ke Bareskrim Senin lusa untuk menemui Kabareskrim. Andreas tidak menjelaskan alasan ia dan timnya mundur sebagai kuasa hukum Barada Eliezer. Kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard yang dikenal dengan Barada E pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Barada E mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami itu sudah kami sampaikan di dalam surat kami kepada Kabareskrim. Saudara Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menyatakan belum bisa memastikan apakah terjadi pelecehan terhadap istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan belum ada saksi yang menyaksikan Brigadir Yosua menodongkan senjata kepada Putri Chandrawati yang berujung dengan dugaan pelecehan seksual seperti keterangan awal polisi. Bahwa selama ini kan ada keterangan tuh bahwa Joshua katanya sedang menodongkan senjata. Dalam keterangan mereka ini nggak ada cerita itu. Maka saya bilang banyak sekali yang tidak klop antara keterangan-keterangan yang disampaikan di awal dengan keterangan yang semua kemudian kami telusuri. Nah, itu soal kekerasan seksual atau dugaan pelecehan seksual. Semua belum bisa memastikan apakah itu terjadi apa tidak. Makanya saya katakan ya jangan disebarkan apapun dulu. Judgment ya, kalau menduga sih oke, tapi menjudgment bahwa si A melakukan ini belum bisa. Di tengah sorotan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama di Kediri, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Kapolri mendapat doa dan dukungan dari sejumlah kiai sepuh NU agar bisa menuntaskan pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Kewajiban kita sebagai masyarakat, kewajiban kita sebagai rakyat, apalagi kita sebagai santri, salah satunya adalah mendoakan para pemimpin kita. Nah, ketika para pemimpin kita punya masalah, ya kewajiban kita akan ikut mendoakan dan akan selalu percaya akan langkah-langkah yang beliau ambil. Toh lagian ya kita lihat bersama bahwa Pak Kapolri, kami lihat beliau sangat luar biasa sekali dalam menyikapi hal ini. Beliau sangat tegas, sangat tabah, dan memang keputusan-keputusannya juga kelihatan tegas sekali. Kapolri memutasi 25 polisi yang dinilai menghambat penanganan TKP dan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Namun Lembaga Indonesia Police Watch (IPW) menilai hal itu belum cukup. Jika memang polisi yang dicopot dari jabatannya terbukti terlibat menghambat penanganan kasus, IPW mendorong mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Sanksi disiplin telah menunggu 25 orang, termasuk juga adanya dugaan tindak pidana obstruction of justice pasal 221 atau pasal 233 KUHP yang bisa diterapkan kepada mereka. Selanjutnya IPW mendesak agar kepada mereka yang melakukan obstruction of justice di dalam perkara pengungkapan kasus Brigpol Y ini diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dari 20-an polisi yang dimutasi dan dicopot dari jabatannya adalah Irjen Verdi Sambo yang tak lagi menjabat Kadif Propam Polri dan kini menjadi Pati Pelayanan Markas Polri. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas bahkan bilang pencopotan harus disertai pemeriksaan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan 25 polisi dalam kasus Brigadir Yosua.
Kompolnas mengapresiasi dan mendukung ketegasan Bapak Kapolri dalam memeriksa 25 anggota Polri untuk diproses kode etik karena diduga menghalangi proses penyidikan di kasus Brigadir J. Jika ada dugaan tindak pidana, maka mereka yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses pidana. Demikian Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti dalam keterangan tertulisnya. Banyak pihak menanti proses demi proses yang dilakukan Polri dengan penuh harap Polri bisa mengungkap secara terang kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan Kompas TV. Petang hari ini, saudara, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang saat ini berada di Bareskrim Polri Jakarta untuk memantau perkembangan terkini seputar pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sisko, selamat petang. Apa alasan pengacara Andreas Nahot Silitonga dan juga timnya mundur sebagai kuasa hukum Barada Richard Eliezer? Baik, selamat petang Niluh dan juga saudara. Inilah yang terus kami gali informasinya apa yang menjadi alasan utama dari tim kuasa hukum dari Barada Eliezer mengundurkan diri atau memberikan pernyataan surat pengunduran diri dalam perkara kasus ini kepada pihak Bareskrim Mabes Polri, atau lebih tepatnya tadi juga disampaikan untuk memberikan surat langsung ke Kabareskrim, yaitu adalah Komjen Agus Andrianto. Namun dari tim kuasa hukum ini tidak menjelaskan apa yang kemudian menjadi dasar ataupun juga alasan dari pengunduran diri ini kepada awak media, karena untuk sekali lagi mereka menjelaskan dari ketua tim penasihat hukumnya yaitu Andreas Nahot Silitonga adalah untuk menghargai proses hukum, dan rencananya karena pada hari ini ataupun kalau kami pantau aktivitas pergerakan di Bareskrim Mabes Polri tergolong bisa kami katakan sepi seperti itu, sehingga nantinya pemberian atau surat ini secara langsung akan diberikan oleh tim penasihat hukum pada hari Senin atau pada lusa hari berikutnya. Nah, yang sebenarnya cukup menarik dari pantauan kami Nilu, dari bergulirnya kasus penembakan yang berujung pada tewasnya Brigadir Yosua pada setelah dilakukan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polri, kemudian dirilis hasilnya oleh Dirtipidum, ini cukup menarik. Kenapa? Karena setelah kemudian penetapan tersangka Barada Eliezer oleh pihak kepolisian dengan menyangkakan pasal 338 Junto 55 dan juga 56 KUHP, dari pihak tim kuasa hukum Barada Eliezer ini mempertanyakan sebenarnya penetapan tersangka dari mantan kliennya tersebut. Karena kalau kita melihat padahal prosedurnya sudah dilakukan secara kooperatif, itulah kemudian yang dikatakan mantan tim kuasa hukum. Selain itu juga padahal saat masih dalam pemeriksaan saksi ini berjalan hingga pukul 1:02 dini hari. Namun penetapan tersangkanya sudah dirilis media pada tanggal 3 Agustus. Sehingga ini yang cukup menyita perhatian dari mantan tim kuasa hukumnya. Selain itu juga nih loh, kalau misalnya melihat kemudian sangkaan pasal dari sudut pandang mantan kuasa hukum atau tim penasihat hukum dari Barada Eliezer adalah pembunuhan di pasal 338 di Junto 55 dan 56-nya. Di mana di pasal jungtonya itu yang di 55 itu adalah penyertaan tindak pidana secara bersama-sama, sedangkan untuk pasal 56-nya adalah orang yang memberikan saran dan niat. Padahal tim kuasa hukum sebelumnya bersikeras bahwa kasus ini sebenarnya adalah untuk membela diri karena adanya dugaan pelecehan seksual. Jadi memang masih kami nantikan apa nanti dari pihak kepolisian alasan dari pengunduran diri yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya, karena dari mantan tim kuasa hukum dari Brigadir Barada Eliezer maksud kami tidak menjelaskan secara detail kenapa mereka mengundurkan diri. Nilu. Baik, Sisko, Sabtu siang tadi ada juga pemandangan yang tidak biasa di Mabes Polri. Ada pasukan BRIMOB bersenjata tiba dengan kendaraan taktis ataupun rantis ya. Apa sebenarnya maksudnya dan juga tujuan dari pasukan BRIMOB ini ada di Mabes Polri? Benar, ini memang pemandangan yang bisa kami katakan tidak biasa. Namun ini yang harus perlu diklarifikasi ataupun kami gali informasinya. Kedatangan dari anggota tim BRIMOB ke Bareskrim Mabes Polri pada hari ini setidaknya kalau kami pantau ada 10 orang pada sekitar pukul 12 siang, dan juga kendaraan taktis pun kalau saat ini kami pantau setidaknya ada 2 kendaraan taktis mobil BRIMOB yang juga terparkir. Apakah tujuannya? Apakah ini terkait dengan kasus Brigadir Yosua? Tentu ini bukan menjadi asumsi dan kita masih sebagai media menunggu bagaimana keterangan ataupun juga dari pernyataan dari pihak Humas Mabes Polri, karena dari pihak Humas Mabes Polri sebenarnya Niluh dan juga saudara dijelaskan bahwa ini masih harus berkoordinasi dulu oleh tim khusus terkait kedatangan
pasukan ataupun juga BRIMOB yang pada hari ini di Bareskrim Mabes Polri, sehingga memang masih kami nantikan kenapa ada pergerakan yang dilakukan di Bareskrim Mabes Polri ini. Jadi kita tidak bisa mengambil asumsi, namun kita menunggu bagaimana nanti pemaparan yang akan dilakukan oleh tim Humas dari Mabes Polri terlebih dahulu. Nilu. Baik, Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bareskrim Polri.